Halo semua, jumpa lagi di channel SIP Education. Belajar IPS kapan saja dan di mana saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 7, tema yang kedua tentang keberagaman lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa silakan di like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih berkembang. Ya, kita masuk ke materi kelas 7 semester ganjil tema kedua tentang keberagaman lingkungan sekitar. Materi keberagaman lingkungan sekitar terdiri dari 3 subbahasan, yaitu yang pertama berkenalan dengan lingkungan sekitar, terus yang kedua pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan, dan yang ketiga pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas materi sub pertama, yaitu berkenalan dengan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan nantinya mampu memahami cara melestarikan sumber daya. Ya, kita masuk ke materi sub yang pertama, berkenalan dengan lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan memiliki hubungan timbal balik antara manusia dengan alam hingga mempengaruhi perkembangan kehidupan. Ketika awal penciptaan makhluk hidup, kondisi perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu yang pertama zaman Arkeozoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu dan belum ada kehidupan. Nah, di zaman Arkaikum ini bumi kita masih berupa bola gas panas yang berpijar. Jadi tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu hidup di sana. Terus yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman hidup tua yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Nah, di zaman Paleozoikum ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Lanjut yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman hidup pertengahan yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan disinilah dinosaurus hidup. Nah, di zaman ini sudah mulai tumbuh pohon-pohon besar dan bumi kita dihuni oleh binatang-binatang reptil raksasa. Terus yang terakhir, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan zaman hidup baru. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Zaman tersier berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, reptil raksasa mulai punah dan diganti oleh binatang jenis mamalia raksasa. Terus zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Disinilah awal kehidupan manusia pertama kali di dunia. Nah, dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa manusia muncul pada zaman Neozoikum. Tentunya banyak interaksi yang dilakukan dengan lingkungan sekitar. Ketika melakukan interaksi dengan alam, manusia seringkali melakukan pencemaran. Antara lain, pencemaran udara seperti asap kendaraan, pencemaran air contohnya seperti membuang limbah ke sungai, pencemaran tanah contohnya menggunakan pestisida berlebihan. Kita masuk ke pengertian interaksi sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Menurut Goffman, studi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu sangat penting karena 1. Rutinitas sehari-hari kita dengan interaksi yang hampir konstan dengan orang lain memberikan struktur dan bentuk pada apa yang kita lakukan. 2. Mengungkapkan kepada kita bagaimana manusia dapat bertindak secara kreatif untuk membentuk realitas. 3. Mempelajari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, menyoroti sistem dan institusi sosial yang lebih besar. Kita lanjut ke syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada 2, yaitu
kontak sosial, dan komunikasi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua sifat, yaitu kontak sosial bersifat primer, merupakan kontak sosial yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Terus, kontak sosial bersifat sekunder, merupakan kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung. Contohnya seperti telepon, surat elektronik, dan lain-lain. Yang berikutnya komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Kita lanjut ke macam-macam interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dikategorikan ke dalam dua besar, yaitu A. Interaksi sosial asosiatif, B. Interaksi sosial disosiatif. Nah, karena kedua kategori interaksi ini sangat penting, jadi kita akan bahas lebih lanjut. Kita mulai dari interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kerjasama. Ada beberapa bentuk kerjasama, yaitu bargaining, coalition, joint venture, dan cooptation. Yuk, kita bahas. Bargaining. Bargaining adalah bentuk kerjasama dengan melakukan perjanjian untuk pertukaran barang atau jasa di antara organisasi-organisasi baik dua pihak atau lebih. Terus coalition. Coalition merupakan bentuk kerjasama penggabungan antara dua organisasi atau lebih yang berusaha dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Lanjut joint venture. Joint venture adalah kerjasama dalam bentuk pendirian atau penyelesaian dalam suatu proyek-proyek yang dirancang sebelumnya. Terakhir, cooptation. Cooptation merupakan penerimaan suatu unsur yang baru dalam suatu kepemimpinan baru di dalam suatu organisasi atau aktivitas politik. Kita lanjut ke akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses seorang individu atau kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pertentangan yang terjadi sebelum akomodasi dalam rangka mengatasi ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi yaitu toleration, coercion, arbitration, mediation, dan conciliation. Nah, karena penjelasan bentuk-bentuk akomodasi sangat penting, maka kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari toleration atau toleransi. Toleration merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan bersama. Lalu, coercion atau koersi. Coercion merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan secara paksaan, di mana salah satu pihak menguasai pihak lain. Terus, arbitration atau perwasitan. Arbitration merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah melalui pihak ketiga apabila masing-masing pihak yang bertentangan tidak mampu menyelesaikan sendiri. Berikutnya mediation atau mediasi. Mediation merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menyerupai arbitration, tetapi pihak ketiga hanya sebagai perantara dan tidak mempunyai kewenangan mengambil prakarsa. Dan yang terakhir, conciliation atau konsiliasi. Conciliation adalah usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih agar nantinya tercapai persetujuan bersama. Terus lanjut ke asimilasi. Asimilasi merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang sehingga terbentuk kebudayaan baru. Yang terakhir, akulturasi. Akulturasi adalah percampuran kebudayaan tanpa berpengaruh pada budaya yang sudah ada. Lanjut yang ke B, interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif memiliki hasil lahir yang negatif atau berujung pada perpecahan antar individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu persaingan,
kontroversi, pertentangan, atau konflik sosial. Kontroversi merupakan sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. Kontroversi mempunyai beberapa macam bentuk, antara lain kontroversi umum, kontroversi sederhana, kontroversi intensif, kontroversi rahasia, dan kontroversi taktis. Nah, yang berikutnya kita lanjut ke pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang tercipta dan dimiliki oleh seorang manusia pada saat berinteraksi secara bersama-sama. Nah, kita tentu tahu bahwa budaya itu sangat beragam di dunia ini. Kebudayaan yang berbeda-beda dapat berakibat culture shock atau gagap dalam menghadapi keadaan situasi dengan cara-cara hidup sehari-hari yang tidak biasa. Namun tentu harus disikapi dengan baik ya. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki kebudayaan masing-masing yang harus dihormati dan dihargai. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita di sub yang pertama. Untuk materi yang lain akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Thank you.